Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pelaila dan teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Bu Laila Listiana Aulia selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan diri mengenai materi perkembangan kognitif dan bahasa dari kelompok 5 yang beranggotakan Shelly Dewi Ristanti, Vina Ailestari, Fitri Siami, dan saya Amruni Rosyada. Untuk studi kasus perkembangan kognitif, yaitu sebagai berikut. Adit yang berusia 8 tahun jengkel kepada adiknya Bima yang berusia 3 tahun. Bima sepertinya tidak mengerti maksud dari permainan petak umpet. Setiap kali Bima mendapat giliran sembunyi, ia hanya berjongkok di sudut ruangan dan tetap bisa terlihat oleh Adit. "Kamu seharusnya bersembunyi sampai aku nggak bisa melihatmu," kata Adit. Lalu Bima pergi menjauh dan bersembunyi lagi di tempat yang sama. Hanya saja sekarang ia menutup matanya. "Nah, sekarang kamu tidak bisa melihat aku," Bima berteriak memanggil Adit. Dari kasus tersebut, apakah Adit dan Bima mempunyai cara berpikir yang berbeda? Nah, tentu berbeda dong ya. Nah, kira-kira apa nih penyebabnya? Kita bahas yuk di perkembangan kognitif. Kata kognitif berasal dari bahasa Latin yaitu cognoscere, yang berarti mengetahui. Oleh karena itu, aktivitas kognitif berkaitan dengan semua proses berpikir dan memahami. Menurut Oakley, perkembangan kognitif merupakan proses mendapatkan, memproses, dan mengorganisir informasi yang terjadi pada individu, serta bagaimana individu dapat menggunakan proses tersebut secara efektif dan efisien untuk memahami dunia. Nah, pada teori perkembangan kognitif ini yang saya ambil dari Jean Piaget. Beliau merupakan salah satu ilmuwan psikologi yang paling berpengaruh dalam perkembangan kognitif dan merupakan salah tokoh yang pertama kali mengungkapkan bahwa anak bukan hanya miniatur dari orang dewasa. Anak itu punya dunianya masing-masing. Nah, pada teori Piaget ini terdapat 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama ada tahap sensori motorik, yaitu pengorganisasian antara sensori atau indera dan motorik yaitu gerak. Pada contoh yang pertama dapat kita lihat ada bayi yang melihat cahaya. Nah, pada usia ini tuh bayi dapat melihat cahaya dan mengikuti arah cahaya. Kemudian pada foto yang kedua ada anak menunjuk buah apel kemudian menghitungnya. Nah, pada usia ini, anak bisa menghitung maksimal 2-4 buah benda yang ia lihat. Kemudian, ada contoh yang ketiga, ada anak sedang menatap ibunya yang sedang berbicara. Kemudian, ia menirukan isyarat dari ibunya, seperti mama, papa, mama. Nah, bayi di usia 0-2 tahun ini dapat menirukan isyarat yang baru didengar. Pada tahap kedua yaitu praoperasional, usia 2-7 tahun. Pada foto yang pertama, ada anak yang sedang memilah-milih benda yang berwarna-warni. Pada usia ini, anak dapat mengklasifikasikan objek menggunakan satu ciri, seperti mengumpulkan semua benda berwarna merah, walaupun bentuknya berbeda. Kemudian pada gambar yang kedua, ada anak yang sedang bermain kepada 2 bonekanya. Nah, pada gambar ini dapat menunjukkan bahwa anak tersebut itu muncul sikap animisme, yaitu keyakinan objek tidak berwarna, tidak bernyawa, mampu bertindak atau hidup. Kemudian pada gambar ketiga, ada anak yang sedang bertanya-tanya nih. Pada usia ini tuh anak ingin tahu jawaban dari semua pertanyaan. Ketika mendapatkan informasi, dia tuh bertanya, kenapa bisa begitu? Apa penyebabnya? Kemudian gimana sih caranya kok bisa? Seperti itu ya teman-teman. Kemudian pada tahap yang ketiga, yaitu tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun. Pada contoh kali ini, yaitu ada anak yang sedang dikasih uang rupiah
urut dari 10.000 sampai 100.000. Kemudian anak tersebut disuruh untuk mengurutkan dari 10.000 ke 100.000. Dan ternyata anak tersebut dapat atau mampu mengurutkan objek menurut ukuran dan ciri lainnya, atau namanya pengurutan. Kemudian anak tersebut juga dikasih 2 buah gelas. Yang pertama itu awalnya 2 gelas yang sama dengan jumlah massa air yang sama. Kemudian yang 1 gelasnya itu diganti dengan gelas yang ukurannya berbeda namun dengan massa yang sama. Nah, anak tersebut dapat menentukan bahwa itu tuh massanya sama, atau dapat mengetahui bahwa itu tuh ada hukum kekekalan massa. Pada usia tersebut itu anak mampu mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya, atau namanya decentering. Pada tahap yang keempat yaitu tahap operasional formal, usia 7-15 tahun. Pada usia ini itu anak mampu berpikir secara abstrak, kemudian idealis dan logis. Contohnya pada gambar, anak tersebut itu dapat menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Kemudian pada gambar kedua, anak juga memiliki pemikiran fantasi, seringkali menunjukkan keinginan mewujudkan cita-citanya. Nah, seperti anak ingin menjadi astronot, kemudian ingin jadi superhero, atau dan sebagainya. Nah, dari keempat tahap tersebut dapat kita ketahui nih, dari kasus Adit dan Bima tadi, bisa kita selesaikan bahwa proses berpikir dan memahami mereka itu berbeda. Permainan petak umpet kira-kira kurang cocok menurut saya untuk Bima, karena berdasarkan perkembangan kognitif Adit sudah ke tahap perkembangan operasional, sedangkan Bima masih dalam tahap perkembangan pra-operasional, sehingga perlu pemahaman bahwa masing-masing dari mereka punya dunia perkembangan yang berbeda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Untuk perkembangan bahasa akan disampaikan oleh teman saya, Vina. Kepadanya saya persilahkan. Ya, baik. Jadi untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai perkembangan bahasa pada anak, seperti itu. Untuk yang pertama dapat kita lihat pada gambar sebelah kiri ini ada gambar seorang bayi yang berusia sekitar 0 sampai 6 bulan, seperti itu. Pada usia ini, bayi itu ada yang namanya tahap mendekut, atau ini termasuk juga dalam tahap pralinguistik atau meraban, seperti itu. Nah, pada tahap ini tuh anak akan mengeluarkan bunyi-bunyi yang mirip suara vokal sebagai respon terhadap sesuatu, seperti itu. Jadi, pada tahap ini ketika ada orang di sekeliling anak tersebut yang mengajaknya berinteraksi, maka anak ini sudah bisa merespon. Namun responnya itu belum ada maknanya, seperti itu, belum ada artinya, seperti itu ya. Jadi hanya bunyi-bunyian seperti suara vokal, namun itu merupakan bentuk respon dari interaksi yang dilakukan oleh orang di sekelilingnya. Yang kedua yaitu yang terjadi pada anak usia 6 sampai 10 bulan. Nah, ini pada gambar di sebelah kiri ini sudah berusia 6 sampai 10 bulan dan pada tahap ini itu namanya tahap mengoceh. Jadi anak akan menirukan suara-suara yang sering didengar seperti mama, papa, dan lain sebagainya, seperti itu. Biasanya pada tahap ini anak itu lebih sering menirukan suara-suara, biasanya yang ditirukan itu kata pertama dari apa yang sering diucapkan oleh orang di sekelilingnya. Jadi semisal orang di sekelilingnya mengucapkan kata pertama itu kursi, maka anak ini akan menirukan kata pertama itu yaitu kursi. Ketika ada orang di sekelilingnya yang mengatakan makan, maka anak ini akan menirukan berkata makan, seperti itu. Namun hanya kata pertama saja. Nah, dalam tahap ini juga biasanya anak itu sudah mengucapkan sesuatu yang memiliki arti, namun pengucapannya
hanya satu kosakata saja. Semisal anak ini mengatakan kursi, itu bisa jadi maksudnya ia ingin duduk di kursi atau ia menyuruh mamanya untuk duduk di kursi. Namun untuk pengucapannya hanya bisa mengucapkan satu kosakata saja, seperti itu. Nah, yang ketiga ini yang terjadi pada anak yang berusia 12 sampai 15 bulan. Nah, pada tahap ini itu namanya tahap meniru. Jadi, anak akan meniru dua kata atau lebih yang diucapkan orang lain di sekelilingnya. Ini hampir sama ya seperti tahap yang kedua tadi, namun pada tahap yang ketiga ini, kata-kata yang ditiru itu lebih banyak, biasanya dua kata ya. Semisal anak ini mengatakan makan mama, seperti itu. Bisa jadi maksudnya itu ia ingin makan, ia meminta makan kepada mamahnya, seperti itu. Kemudian apabila berkata semisal papa kursi, seperti itu, bisa jadi dia menyuruh papanya untuk duduk di kursi atau dia meminta tolong kepada papanya untuk dia didudukkan di kursi, seperti itu. Kemudian tahap yang keempat yaitu menguasai lebih dari 50 kosakata. Nah, pada tahap ini biasanya terjadi pada anak yang berusia sekitar 20 sampai 24 bulan. Pada tahap ini biasanya anak sudah bisa untuk diajak berinteraksi oleh orang di sekelilingnya. Biasanya ketika kita memberikan suatu pertanyaan, maka anak ini sudah bisa merespon, sudah bisa menjawab meskipun mungkin kata-katanya itu ya susah dimengerti, namun sedikit itulah anak itu sudah paham begitu. Jadi ketika kita memberikan suatu pertanyaan, anak ini sudah bisa memahami apa yang kita katakan, lalu dia akan merespon, dia akan menjawab pertanyaan kita, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini biasanya terjadi pada anak yang berusia 3 sampai 4 tahun. Biasanya seusia ini anak sudah itu ya dimasukkan ke PAUD, seperti itu. Nah, pada tahap ini itu anak sudah bisa membentuk kalimat. Kosakata yang dikuasai itu lebih banyak dan anak bisa mengeluarkan kalimat-kalimat, mengeluarkan kata-kata yang lebih kompleks. Pada tahap ini ketika kita mengajak anak berinteraksi itu istilahnya sudah nyambung, seperti itu ya. Anak sudah dapat bercerita, sudah dapat bertanya dan berinteraksi dengan orang lain di sekelilingnya dengan kalimat yang lebih bisa dimengerti, seperti itu. Nah, mungkin itu penjelasan dari kelompok kami mengenai perkembangan kognitif dan bahasa pada anak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.